Pulanglah saya ceramah dari Freeport, ketinggian. Selesai ceramah, tiba-tiba hilang suara saya. Susah saya ngomong. Saya pergilah ke dokter THT. Kasih masuk alat cacat, pakai kamera. Diagnosa dokternya berkata, waduh Ustaz, berat ini penyakitnya. Pita suara tak sarafnya rusak. Stres saya Pak. Sama Tom pemain bola rusak kakinya. Ya toh? Kalau penceramah rusak tangannya Pak, Anda tidak jadi cemas. Penceramah rusak kakinya masih bisa ceramah. Tapi penceramah rusak pita suaranya, pacen nih. Saya bilang sama anggotaku, Dek, kamu pergi cari orang yang bisa kita bantu. Kita sedekah. Temukanlah yang Bapak lihat di IG saya itu, ada di Tanjung, yang sempat viral di medsos Makassar. Ada ibu-ibu, sendiri dia tinggal, buta kasihan, dan rumahnya gubuk-gubuk. Saya bilang kita ke sana. Bawalah saya ke sana, bawakan sembako. Kemudian saya niatkan untuk sembuh mata saya, pita suara saya, dan operasi, kasih dia operasi. Yang kedua, saya bilang cari lagi yang bisa kita bantu. Cari lagi, dapat di Tinumbu. Rumah yang tidak layak huni. Itu juga ada di IG saya sebar. Rumah layak huni, tidak layak huni. Kita bedah rumah, selesai rumahnya. Begitu saya pergi Singapura, jadi Bapak masih ingat kira-kira itu pernah saya sakit 6 bulan. Tidak ada itu kejadian yang tidak ada hikmahnya. Apa hikmahnya setelah saya sakit begitu? Ada orang kaya bilang sama saya, kau mau berobat kemana saja, gratis, saya yang tanggung A sampai Z. Nah itu hikmahnya. Tiap 3 bulan saya pergi cek, gratis dibayarkan semua. Nah saya masuk, diperiksa sama dokter. Dokter Mon Elizabeth Singapura. Begitu dia periksa, kau asam lambung ini. Bagaimana ceritanya asam lambung dengan leher parau suara? Nah jauh itu lambung dengan leher. Nah bilang ya cocok nih kalau kau duduk. Tapi kalau kau tidur, lehermu sejajar dengan lambungmu. Itu asamnya lah itu merusak naik dan membuat peradangan di tenggorokanmu. Kalau pita suara, nah kasih lihat Pak itu videonya, nah bilang kalau pita suara normal begini. Nah ini kamu begini Ji. Kalau rusak nih begini, tidak ketemui. Wah hebat nah dokter nah orang Pak. Banyak tonji hebat kita di Indonesia, banyak tonji. Toh? Nah langsung saya syukur. Dia kasih ke obat. 2 hari sembuh Pak. Subhanallah. Dengan izin Allah. Maka Bapak Ibu, kalau ada kita di sini capek maki ke dokter, coba deh terapi sedekah. Yang jadi masalah, tidak mau ke dokter, tidak mau berdoa, tidak pelit juga, mau sembuh. Nah bilang orang Bugis, elo Andre teco. Itu ya. Yang keempat, membahagiakan orang muslim. Nah saya masuk tadi di sini Pak. Begitu saya injak karpet, saya bilang sama Pak Aru. Pak Aru bahkan bisik saya, dia bilang, sudah cocok ini Citra Land dengan masjid seperti ini. Alhamdulillah. Dan saya yakin masjid cantik begini, kita enakan di dalam. Dan siapa yang bahagia? Orang muslim. Berarti orang yang bersedekah di sini, di masjid ini, membahagiakan orang yang datang berjamaah. Itulah kehebatan sedekah. Baru masjid. Belum lagi kita memberikan sedekah secara pribadi. Yang tadinya, Bapak kalau mau lihat hebatnya itu kekuatan sedekah, kasih orang Pak yang susah, dan begitu dia senyum Pak, hebatnya lebih bahagia orang yang bersedekah daripada orang yang menerima. Itulah kekuatan sedekah, membahagiakan orang muslim. Dan tidakkah Nabi mengatakan, siapa yang membahagiakan umatku, maka aku akan bersama dia di akhirat kelak. Nah, yang kelima, berkah harta, luas rezekinya. Berkah hartanya, luas rezekinya. Biar banyak kalau tidak berkah, tidak ada gunanya. Dan Bapak tahu ciri-ciri harta yang berkah. Biasa orang bilang, dek nasugi ya roh. Tapi ya kau sumbangan kasih senang. Tidak kaya itu orang, tapi kalau ada
Sumbangan pasti ada di situ. Ada bangun masjid, ada saya sebut namanya, manamamu semenjis duarsa. Be, itu yang kaya. Banyak, nah tapi tidak pernah didengar namanya. Dan itu enaknya orang miskin, Pak. Enaknya itu jadi orang miskin. Lebih berpeluang masuk surga daripada orang kaya. Kenapa? Kalau kita orang miskin, Pak, tidak banyak pertanyaan nanti di akhirat. Kan itu kata Nabi, tidak bergerak kaki seseorang dari padang mahsyar sebelum ditanya 4 perkara. Dan soal harta, Pak, dari 4 ini ada 2 pertanyaannya. Hartamu kamu dapat dari mana, kau belanjakan untuk apa? Itu toh, 2 memang ditanyakan, dari mana, untuk apa? Nah kalau kita orang miskin, mobil, sumbangan. Selesai nih? Itu kalau ada. Kalau tidak ada, mobil, Grab. Selesai. Rumah, kontrak-kontrak. Gaji, ode 4 juta. Jopain gali lubang, tutup lubang. Selesai urusan, Pak. Tapi kalau orang kaya, ditanya memang, itu anakmu pakai behel dari mana? Kalau dilihat gajimu sebagai kepala dinas, tidak bisa kau beli itu. Dari mana? Anu apa? Itu Rolexmu dari mana kau dapat itu? Ditanya semua, pentil mobil ditanya semua, Pak. Meskipun masuk surga, tapi kan lama proses pertanyaannya, Pak. Masuk jadi surga, sama tong kalau nak panggil ke KPK, Pak. Diperiksa dari pagi sampai 10 malam, kan babak belur. Iya. Dan ternyata, tadi malam lagi saya baca kitab, kalau pernah kita dengar istilah masuk surga tanpa hisab, di akhirat juga nanti ternyata ada 6 golongan masuk neraka tanpa hisab. Saya baca ini sebaik-baik gini, saya bapak-bapak masuk neraka tanpa hisab. 6 golongan. Satu diantaranya manusia yang zalim dengan kepemimpinannya. Itu kepala daerah, bupati, gubernur, presiden. Itu semua itu kalau dia memimpin dengan kezaliman, maka dia akan masuk surga, masuk neraka tanpa hisab. Waktu itu sahabat bertanya, apa dia sholat? Dia sholat. Apa dia puasa? Dia puasa. Apa dia zakat?